Seorang pemuda pergi mencarimu di tengah malam untuk buat pangsit. Namun ia malah menemukan pot malamnya. Ternyata itu adalah barang antik dari perunggu kuno yang sangat berharga. Segera ia memegangnya dan mulai mengamatinya dengan seksama. Namun, baunya membuatnya hampir memuntahkan makanan semalam. Betapa baunya. Ini Chen. Apa kamu ingin pot malamku ini buat apa? Jangan-jangan kamu punya niat buruk terhadapku? Sungguh, aku hanya ingin pot ini. Kakak ipar melihat pemuda itu sangat menyukai pot malam itu. Segera ia menawarkan harga selangit sebesar 50 yuan. Tanpa disadari, barang ini akan mengubah nasib mereka selamanya. Ternyata pemuda itu adalah seorang reinkarnator dari masa depan. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang orang yang rela melakukan segalanya demi cinta. Untuk mendapatkan gadis tercantik di desa yang seksi dan cantik. Dia tidak hanya mencuri dan menjual surat tanah kakak iparnya. Namun dia juga membuatnya tidak punya uang untuk berobat. Dia kehilangan nyawanya sendiri. Tanpa disadari, gadis tercantik di desa itu sudah berhubungan dengan preman desa. Mereka melihat bahwa pemuda itu benar-benar tidak memiliki nilai guna. Mereka langsung menekannya ke dalam air hingga tenggelam hidup-hidup. Pemuda yang hidup kembali bertekad untuk membalas dendam. Jadi dia langsung menipu gadis tercantik di desa untuk datang ke rumahnya. Tanpa ampun, dia merampas kesuciannya. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab. Kamu mau kemana? Sialan, aku pergi saja. Kemanapun aku pergi, urus saja dirimu sendiri. Setelah pertempuran berakhir, pemuda itu bersiap untuk mengunjungi kakak iparnya. Namun, dia menemukan bahwa dia sedang diganggu oleh preman kecil. Mereka meminta agar dia segera melunasi utang pinjaman berbunga tinggi sebesar 20.000 yuan. Jika tidak, mereka akan memaksanya untuk membayar dengan tubuhnya. Kakak ipar perempuan itu ingin menolak. Namun, dia ditampar berkali-kali dengan keras. Melihat bahwa para preman hampir mulai bertindak, pemuda itu tiba di lokasi tepat waktu. Jangan khawatir, berikan saja kepadaku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Menganiaya wanita baik-baik di siang bolong. Apakah masih ada hukum di dunia ini? Maaf, malam pernikahan kakak iparmu, saudaramu yang pendek umur sudah meninggal. Kakak iparmu telah susah payah membesarkanmu selama 5 tahun. Tapi kamu enak-enak saja. Kamu malah pergi menjilat kaki busuk bayi Jingjing. Kamu masih berani menyebut hukum di sini. Bukankah hanya 20.000 rupiah? Aku akan mengembalikannya padamu. Kamu masih baik-baik saja, ya? Lalu, kamu akan membayar dengan apa? Coba sekarang, apakah kamu punya 10.000 di saku kamu? Jangan membebani Xiao Chen. Saya sedang mencoba mencari jalan. Beri aku 1 hari waktu. Dalam 1 hari, aku pasti akan mengembalikannya. Baiklah, aku akan memberimu 1 hari waktu. Jika kamu tidak bisa mengembalikannya, suruh kakak iparmu untuk membersihkan tempat tidur dan menungguku. Jika tidak, patahkan kakinya. Ayo pergi. Tunggu di situ. Xiao Chen, cepat pergi. Jika tidak bisa membayar uangnya, Zhang Dabiao pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat pergi, cepat. Maaf. Xiao Chen, kamu ini sedang apa? Sangat tidak baik jika orang lain melihat ini. Kakak ipar, aku bukan manusia. Aku tidak seharusnya pergi. Aku pasti akan mendengarkan kata-katamu di lain waktu, kakak ipar. Setelah menenangkan emosi kakak ipar perempuan, pemuda itu memutuskan untuk kaya raya dengan memanfaatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Namun, ia menggeledah saku celananya dan hanya menemukan 50 yuan. Ingin melunasi pinjaman berbunga tinggi sama dengan mimpi di siang bolong. Di saat putus asa, pemuda itu teringat pada janda di desanya. Aku ingat di rumah Xie Yao, ada ketel tembaga, yang dijual dengan harga 50 yuan oleh dia. Kemudian diketahui bahwa itu adalah barang antik. Kakak ipar perempuan Xie Yao sangat marah. Hampir saja menggantung diri di rumah. Jika bisa mendapatkan pot tembaga ini, bukankah itu akan membuatku kaya? Tunggu, satu lagi. Aku tidak akan membiarkan kakak ipar perempuan bersedih karena uang lagi. Kakak ipar perempuan Xie Yao. Kakak Xie Yao, apakah kamu di rumah? Sudah datang. Ye Chen, kenapa kamu datang? Ada apa? Kakak Xie Yao, aku hanya ingin bertanya. Apakah Anda memiliki ketel tembaga di rumah? Ada, tunjukkan padaku. Apakah kamu benar-benar ingin melihat? Tunggu sebentar. Apa ini baunya? Ye Chen, kamu mau pot malamku untuk apa? Katakanlah, jangan-jangan kamu berniat buruk padaku. Ada maksud tertentu, kan? Ye Chen, kamu bilang kamu. Sekarang kamu sangat tampan. Lagi pula kamu mahasiswa. Kenapa kamu mau menjilat kaki bau bayi Jingjing? Jika kamu benar-benar tertarik padaku, aku bersedia menikah denganmu. Hei, kakak, kamu salah paham. Aku benar-benar ingin pot ini. Ye Chen, jujurlah padaku. Apakah pot tembaga ini sangat berharga? Jangan-jangan ini barang antik?
Kakak, saya akan berkata jujur. Pot tembaga ini memang mungkin merupakan barang antik. Berapa harganya? Itu bahkan saya juga tidak tahu. Utamanya, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya melihat ada satu barang di internet yang persis sama dengan ini. Jadi saya ingin datang untuk melihat. Kakak tidak mengerti. Jika kamu mengerti, kamu harus menjualnya. Jika itu benar-benar berharga, kamu bisa memberi sedikit kepada kakak. Lagi pula, kakak juga memakainya sebagai pot malam. Kakak, kamu benar-benar membuatku untuk menjualnya. Bagaimana jika ini sangat berharga? Jika benar-benar berharga, meskipun kamu beruntung. Baiklah, begini. Kamu berikan kakak 50 yuan. Kakak akan memberikannya padamu. Apakah kamu yakin? Oke, kakak. Kita sepakat. Masalah biasa. Tidak ada masalah. Sepertinya di kehidupan sebelumnya aku tidak salah ingat. Janda Xie benar-benar 50 yuan. Menjual barang antik itu. Sekarang bisa jadi kaya. Tidak benar. Bagaimana ini bisa dijual? Aku juga tidak pernah menjual barang antik di kehidupan sebelumnya. Istri Wang Youchai, Du Yu, datang dari kota untuk menikah. Sebelumnya sepertinya keluarganya berbisnis barang antik. Sekarang aku sangat membutuhkan uang. Sepertinya hanya bisa mencarinya besok. Kakak ipar Du Yu. Kakak ipar Du Yu. Yuzi. Ini digigit ular. Ular ini berbisa. Kakak ipar Du Yu benar-benar cantik. Tidak heran dia orang kota. Sayangnya menikah dengan Wang Youchai si hewan itu. Dan kemudian dia meninggal karena sakit. Tidak benar. Tubuh Du Yu sangat sehat. Terlihat memang sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba meninggal? Du Yu selalu baik di mana saja. Hanya saja dia tidak pernah hamil. Anak yang ada di perut bayi Jingjing adalah milik Wang Youchai. Du Yu adalah orang yang baik. Di samping Wang Youchai, dia akan dibunuh suatu saat nanti. Lebih baik kita membantunya. Seseorang. Du Yu, kamu jangan salah paham. Saya memberimu narkoba, tidak mengambil keuntungan darimu. Maaf, saya salah paham tentangmu. Masih sakit? Tidak sakit lagi. Kenapa datang ke rumah saya? Oh, benar, kakak ipar. Saya ingin bertanya, apakah kamu masih menerima barang antik? Kamu memiliki barang antik? Du Yu, ini dia. Apakah kamu ingin menjualnya padaku? Benar, Du Yu. Pot tembaga ini pasti sangat berharga. Saya ingin kamu memberiku 50.000 yuan. Saya menjualnya kepadamu. Kamu pasti tidak akan rugi. Ye Chen. Kenapa kamu ada di rumahku? Dia datang untuk menjual barang antik. Hanya dia. Masih barang antik? Apakah dia tahu apa itu barang antik? Sayang, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Tapi yang ini terlihat seperti asli. Jika ini asli, aku memanggilnya kakek, cucu. Berani-beraninya kamu memanfaatkan aku. Bukankah kamu bilang ini asli? Apa kamu akan memanggilku kakek? Nak, bagaimana jika itu tidak asli? Itu tidak asli. Aku memanggilmu kakek. Baik, jika itu tidak asli. Kamu tidak hanya harus memanggilku kakek, tapi juga harus berlutut dan memberi hormat padaku. Baik, kita sepakat. Ye Chen, karena ini adalah taruhan. Kita sebaiknya bertaruh lebih besar. Bagaimana kamu ingin bertaruh? Jika kamu kalah, tidak hanya berlutut memanggilmu kakek, tapi juga harus menyerahkan lahan rumah kakak iparmu kepadaku. Serigala tua ini. Ternyata dia menunggu aku di sini. Baiklah, tapi kalau kamu yang kalah, aku kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Aku bilang, bagaimana jika saya kalah? Kamu bilang bagaimana? Begitu saja. Hadiahnya bagus sekali. Jika kamu kalah, kamu harus membayar 2 kali lipat. Beli ini untukku. Dan juga, kamu harus bercerai dengan Du Yu. Berani bertaruh? Du Yu adalah orang yang baik. Di dekat Wang Youchai, cepat atau lambat dia akan mati. Lebih baik kita membantunya. Baiklah, saya setuju. Wang Youchai, kamu sudah gila. Saya adalah istrimu. Jika kamu benar-benar kalah, bagaimana? Istriku, tenanglah. Siapa yang tidak tahu di sekitar sini? Ye Chen adalah seorang
Pemboros yang hanya bisa memanjakan wanita. Jika dia memiliki barang antik, dia pasti sudah dengan senang hati memberikannya kepada Bai Jingjing. Istriku, apakah kamu masih tidak percaya pada pandanganku? Tenang saja, pot tembaga ini jelas palsu. Ye Chen, dia hanyalah seorang. Untuk menghindari agar kamu tidak mengakui apabila kalah, saya perlu mencari beberapa saksi. Baiklah, silakan saja. Para warga desa, ayo semua datang ke sini. Jadilah saksi. Biao Zi. Hanya kamu yang berani bertaruh dengan kepala desa. Siapa yang tidak tahu kepala desa adalah raja mendapatkan barang berharga dengan harga murah di desa. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa mendapatkan Duyu, si cantik dari kota, dengan mudah? Ye Chen, lebih baik kamu segera sujud dan minta maaf kepada kepala desa. Xiao Chen, saya dengar kamu akan menggunakan lahan rumah untuk bertaruh dengan Wang Youchai. Xiao Chen, lahan rumah ini adalah warisan dari kakakmu. Kamu tidak seharusnya menggunakannya untuk bertaruh.